Teman-teman yang diberkati Tuhan, saya mau mengajak kita belajar dari salah satu tokoh Alkitab tentang gaya kepemimpinan yang semestinya ia lakukan, tetapi justru ia tidak lakukan, dan Tuhan ajarkan dia melalui tokoh wanita Allah yang Tuhan pakai untuk mengajarkan dia hakikat seorang pemimpin yang baik. Saya akan membahasnya dalam Hakim-Hakim pasal 4 ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya ke-9. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, sekilas ini adalah ayat yang menunjukkan tentang bagaimana kelemahan seorang Barak yang telah Tuhan taruh visi, Tuhan telah taruh potensi untuk memimpin bangsa Israel dalam memenangkan perang dengan bangsa Sisera atau orang Sisera. Dan saat itu Barak sendiri menolak. Sehingga kalau teman-teman nanti mau baca dalam ayat-ayat sebelumnya, apa sebenarnya yang terjadi? Barak sedang ditegur oleh Tuhan melalui Deborah. Dan di ayat ini kita melihat betapa banyaknya kegagalan yang dialami oleh Barak. Dan oleh sebab itu tema yang saya angkat tadi telah mengawali kita tentang krisis kepemimpinan. Seorang pria yang seharusnya mampu memimpin, justru saat ini banyak sekali pria yang mengalami degradasi atau low status tentang kepemimpinan dalam hidupnya sendiri. Kita mau belajar dengan Barak. Namun sebelumnya saya mau mengajak teman-teman berpikir, membawa kita ke dalam satu pemahaman tentang pribadi atau ciri-ciri seorang pemimpin. Tentunya seorang pemimpin dia harus memiliki kuasa, itu yang paling penting. Dia berkuasa untuk satu tanggung jawab ataupun sesuatu yang harus ia kerjakan dengan apa yang dipercayakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, seorang pemimpin tentu dia seorang yang punya wibawa pastinya. Ini yang paling penting dari seorang pemimpin. Dia punya wibawa. Tanpa wibawa seseorang tidak bisa memimpin dengan baik karena dia bisa direndahkan. Dan yang ketiga, seorang pemimpin yang paling penting, dia adalah seorang yang berani. Ini adalah menjadi poin saya hari ini buat kita teman-teman. Seorang pemimpin haruslah berani. Berani dalam hal apa? Dia harus berani dalam mengambil keputusan, berani bertanggung jawab, berani bertindak, berani berucap, dan juga dia mampu untuk berani mempertanggungjawabkan apa kesalahan yang telah ia lakukan. Ia harus berani mengatakan sesuatu yang benar meskipun itu harus berkonsekuensi salah. Dia harus berani tanpa memandang bulu. Ini adalah salah satu ciri khas atau hal yang paling melekat sebenarnya yang harus dimiliki seorang pemimpin. Harus berani. Dan kita hari ini belajar dengan pribadi Barak. Ia seorang pemimpin yang telah Tuhan taruh visi, Tuhan telah taruh potensi, tetapi ia tidak mampu mengembangkannya. Kenapa? Saya melihat di sini ada satu alasan yang paling mendasar, yaitu akan krisis kepemimpinannya dialaminya oleh karena krisis iman. Kita melihat dalam teks-teks sebelumnya atau ayat-ayat sebelumnya dijelaskan bahwa bangsa Israel selama 20 tahun telah mengalami penjajahan di bawah oleh Raja Yabin. 20 tahun. Dan di situ adalah masa-masa di mana oleh orang Israel tidak lagi mengalami pembebasan, tidak lagi mengalami kenikmatan sebagaimana apa yang telah mereka nikmati sebagai dahulu. Dan pada ayat-ayat sebelumnya kita juga melihat bagaimana Deborah, seorang nabiah Allah, memanggil Barak. Wow, luar biasa sekali. Seorang wanita memanggil pria. Kalau seseorang memanggil kita, artinya yang memanggil kita lebih berkuasa atas kita. Ini menunjukkan bahwa Barak mengalami krisis iman. Ia justru berada dalam pimpinan seorang wanita, padahal ia pertama kali orang yang Tuhan taruh visi itu. Deborah justru memanggil dia, mengingatkan dia bahwa Tuhan telah memberi visi itu dalam hatimu. Kenapa engkau tidak lakukan? Mungkin seperti itu kalau mau saya bahasakan. Deborah dipakai Tuhan untuk mengingatkan Barak akan visi yang telah Tuhan taruh dalam hatinya. Kenapa Barak tidak meresponinya? Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, teman-teman, siapapun yang mendengar dan menonton video ini, Barak
Mungkin selama 20 tahun telah sering menunda-nunda itu. Tuhan sudah taruh visi tetapi sering ditunda. Visinya tidak kuat, potensinya tidak dikembangkan. Dan yang paling penting di ayat ini, selama 20 tahun itu, mungkin itu jangka di mana Tuhan terus memanggil dan menaruh visi itu. Kita melihat dalam ayat 8 lagi, dia adalah seorang yang tidak mandiri dan masih bergantung dengan orang lain. Ini menjadi alasan kuat kenapa Barak gagal menjadi seorang pemimpin. Kita nanti melihat apa akibatnya. Ia mungkin memimpin, tetapi ia tidak mendapat penghargaan dari kepemimpinan. Tugas yang telah ia kerjakan itu. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, siapapun yang menonton video ini, kita belajar dari pribadi Barak, khususnya para kaum pria. Kalau hari ini Tuhan telah taruh visi itu, Tuhan telah memberi potensi itu dalam hatimu, maka lakukanlah. Seorang pemimpin yang baik harus mampu berani. Bukan hanya berani ketika melakukan sesuatu, tetapi salah tidak mau bertanggung jawab. Demikian banyaknya laki-laki. Jangan lihat organisasi atau lembaga yang besar ketika berhubungan saja dengan pacarnya, seringkali tidak bertanggung jawab kan? Sering sekali tidak bisa memberi kasih, tidak bisa mempertanggungjawabkan hubungannya dengan orang yang ia kasihi. Ini adalah kelemahan dan krisis para pria dalam memimpin saat ini. Banyak di antara kita kaum pria saat ini justru lemah iman karena banyak sekali hambatan yang membuat kita tidak tergerak oleh visi itu. Apa saja itu? Mungkin kita sering kali menunda. Mungkin sering sekali kita merasa insecure, tidak percaya diri, dan ujung-ujungnya akhirnya mempercayakan tanggung jawab kepada orang lain. Dan hati-hati, ketika kita sering melakukan hal demikian, Tuhan bisa pakai wanita, Tuhan bisa pakai orang lain untuk mengingatkan kita tentang hakikat diri kita sebagai seorang pemimpin. Kalau hari ini engkau diberikan tugas tanggung jawab kepemimpinan dalam organisasi, dalam satu apa yang telah Tuhan percayakan bagimu, yakinilah bahwa Tuhan yang memberi engkau tanggung jawab itu, dan gerakkanlah visi itu. Jangan menunda-nunda. Dan juga jangan tergantung pada orang lain. Seorang pemimpin harus mau maju. Justru ia yang mampu menggerakkan orang lain untuk maju bersama dengan visinya. Visi itu yang menggerakkan seorang pemimpin untuk bisa menjadi seorang yang menjadi teladan di tengah-tengah organisasi, kelompok ataupun lembaga yang sedang ia pimpin, yang Tuhan percayakan. Teman-teman, di ayat berikutnya nanti kita melihat bagaimana Barak tidak mendapat penghormatan dari apa yang ia kerjakan. Justru ia mengalami hal yang paling memalukan. Yael, seorang ibu rumah tangga, justru yang berani membunuh Raja Sisera. Bayangkan ibu rumah tangga yang tidak pernah berperang, yang tidak tahu caranya berperang, justru ia yang dipakai Tuhan untuk membunuh Raja Sisera. Betapa malunya Barak. Kalau saya mungkin agak malu seperti itu. Tuhan memakai perempuan yang lemah dalam pemikiran manusia untuk mempermalukan kita yang selama ini ragu, yang selama ini insecure, padahal Tuhan telah taruh kepercayaan itu. Teman-teman yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita belajar tentang kepemimpinan. Kita belajar tentang leadership, bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik. Ini bukan bagi kaum pria saja, bagi wanita sekarang pun tidak tertutup kemungkinan. Hari ini, jangan tunda ketika ada tanggung jawab diberikan kepadamu. Justru tanggung jawab itu justru mampukan kita untuk belajar dari kesalahan. Seperti saya katakan tadi, dia mampu bertanggung jawab. Ketika dia salah, dia mampu mempertanggungjawabkan kesalahannya. Dan juga ia mampu berani ketika bertindak, mengambil keputusan, tidak menunda-nunda, tidak tergantung pada orang lain. Banyak sekali orang tergantung pada orang lain, tunggu si A, tunggu si B, tunggu itu. Tidak. Kalau sudah waktunya, ambillah keputusan dan bertanggung jawablah untuk keputusan itu. Yakinilah visimu, karena engkau adalah pemimpin yang Tuhan siapkan untuk generasi milenial saat ini. Engkau adalah pemimpin generasi emas.